Modulers, apakah kamu tahu ternyata orang kaya itu tetap kaya dan malah tambah kaya karena mereka menerapkan yang namanya wealth management. Tentunya mereka nggak berjalan sendiri, melainkan dibantu wealth advisor. Yuk kita bahas seperti apa wealth management. Hai Modulers, kembali lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Aku dan teman-teman advisor Moduit dan Moduit Beyond itu akan berbagi mengenai cerita, insights mengenai keuangan dan investasi di channel YouTube Moduit. So, pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kamu dapat informasi yang paling update. Thank you. Video kali ini aku mau cerita mengenai wealth management dalam 3 bagian. Yang pertama, cerita orang kaya di Indonesia. Yang kedua, cara orang kaya tetap kaya, bertambah kaya, dan kaya 7 turunan. Dan yang ketiga, support system di balik layar. Aku udah siapin nih timestamp-nya di bawah dan juga di deskripsi. So, langsung aja, ini ceritanya. Orang kaya di Indonesia. Aku mau buka cerita dengan berita dari kompas.com yang mengabarkan dalam 5 tahun, jumlah orang kaya Indonesia melonjak 63%. Ini beritanya. Menurut kamu nih teman-teman, definisi orang kaya itu seperti apa sih? Ayo Modulers, coba ceritain pendapat kamu di kolom komentar. Thank you. Kalau kamu perhatikan, dari 10 orang terkaya di Indonesia versi Forbes atau juga 10 orang terkaya di dunia versi Forbes itu dilihatnya bukan dari penghasilan, melainkan dari kekayaan bersih. Dalam bahasa Inggrisnya disebutnya net worth. Dalam laporan The Wealth Report 2022 yang dipublikasikan oleh Knight Frank per 1 Maret 2022, ternyata nih, orang-orang Indonesia yang memiliki kekayaan lebih dari 1 juta US dollar, sekitar 15 miliar lah ya, itu pada tahun 2021 berjumlah 134.015 jiwa. Orang-orang dengan kekayaan lebih dari 1 juta US dollar itu disebut dengan istilah High Net Worth Individual atau HNWI, orang Indonesia sebutnya. Sebagai gambaran, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 adalah 275 juta jiwa. Jadi, jumlah HNWI Indonesia itu kurang lebih 0,049% dari total populasi. Masih dari report yang sama, jumlah orang yang super kaya atau crazy rich dengan kekayaan lebih dari 30 juta US dollar itu berjumlah 1.810 orang di tahun 2022. Itu jumlahnya kurang lebih 0,0007% dari populasi Indonesia. Semoga kita yang nonton video ini dan mengikuti cara-caranya bisa ketularan kaya dan menjadi bagian dari 0,049% total populasinya. Amin? Yo, kasih like-nya dong. So, lalu gimana caranya nih? 3 cara orang kaya tetap kaya, makin kaya, dan kaya 7 turunan. Orang kaya itu udah nggak asing nih dengan istilah wealth management. Banyak buku dan literatur itu membagi wealth management menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, wealth protection and preservation. Wealth protection and preservation itu kalau diterjemahkan langsung artinya mengamankan dan melestarikan kekayaan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kekayaannya itu tidak berkurang, nggak hilang, dan asetnya tetap terjaga dalam kondisi baik. Caranya gimana? Ya caranya dengan manajemen risiko, dengan asuransi, perencanaan pajak, memproteksi pinjaman, dan lain sebagainya. Wealth growth and accumulation itu kalau diterjemahkan langsung artinya menumbuhkan dan mengakumulasi kekayaan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kekayaannya bertambah dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 3, dan terus bertumbuh. Gimana nih caranya? Ya, lewat investasi lah, baik itu investasi di real asset dan juga di paper asset. Real asset contohnya apa nih? Properti, bisnis, waralaba. Paper asset contohnya apa? Saham, reksadana, obligasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah wealth distribution and transition. Wealth distribution and transition itu kalau diterjemahkan langsung artinya distribusi dan memindahkan kekayaan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kekayaannya bisa tetap ada sampai generasi ke-7 dan seterusnya. Caranya gimana? Ya caranya dengan merencanakan waris, suksesi bisnis, dan lain sebagainya. Tentu saja nih, orang-orang kaya itu tidak bekerja sendiri. Mereka pasti memiliki support system di balik layar. Yuk kita bahas support systemnya.
Orang kaya biasanya sudah disibukin nih dengan kesehariannya, misal menjalankan bisnis, networking dengan rekan-rekan bisnis, dan lain sebagainya. Nggak mungkin tuh mereka melakukan wealth management itu sendiri. Oleh sebab itu, harus ada support system di baliknya, seperti teknologinya, informasinya, dan juga orang yang membantu. Nah, orang-orang tersebut dinamakan wealth advisor. Cara kerjanya gini, pertama mereka akan interview apa sih kebutuhannya. Nah, kemudian baru nih kasih solusi atau rekomendasi. Nah, yang ketiga, bantu eksekusinya, dan terakhir di-review hasilnya. Kalau kamu mau tahu lebih detail mengenai layanan wealth management, kamu bisa hubungi wealth advisor di Moduit atau juga Moduit Beyond. Kalau kamu suka video ini, boleh di-share supaya lebih banyak orang Indonesia yang makin kaya, tetap kaya, dan kaya 7 turunan. Amin. Oke, sampai jumpa di Mocuan minggu depan bersama Moduit, investasi reksadana dan obligasi aman, mudah, dan terpercaya.